Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang berbahagia, saudara dan saudari, bapak dan ibu, demikian juga adik-adik kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Jamaah yang berbahagia, bapak dan ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema pengajian tafsir pada kesempatan malam hari ini adalah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel. Sebagaimana pada ayat-ayat sebelumnya, dua kali Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka untuk mengingat nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Disebutkan di dua ayat. Allah berfirman, "Ya Bani Israel, uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun." Kemudian di ayat berikutnya juga disebutkan, "Ya Bani Israel, uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin." Maka pada kesempatan malam hari ini masuk kepada ayat 49 hingga ayat 53 adalah berisi perincian dari di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel. Sebelum itu kita baca ayatnya dari ayat 49 hingga ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idz wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun.
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah awal dari penyebutan satu persatu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap Bani Israel dengan terperinci, dengan suatu perincian ya. Sebagaimana tadi disebutkan, sebelumnya disebutkan dipanggil secara umum, disuruh untuk mengingat nikmat Allah. Kemudian pada ayat 49 ini Allah mulai memperinci nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Tentunya dengan mengingat nikmat Allah tujuannya untuk apa? Untuk apa, Ibu? Ya, supaya kita itu bersyukur ya. Supaya kita itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan di sini ada 5 ayat dari ayat 49 sampai ayat 53. Kelima ayat ini mengandung 4 nikmat yang amat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Bani Israel. Nikmat-nikmat itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengingatnya agar mereka itu mensyukurinya dan beriman kepada Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam. Sebagaimana disebutkan oleh penulis tafsir ini, tadammanat hadhil ayatul khamsu, 5 ayat yang mulia ini mencakup di dalamnya arba' ni'amin udma, yaitu mencakup 4 nikmat Allah yang sangat besar. An'amallahu biha, ya Allah berikan nikmat tersebut ala Bani Israel, kepada Bani Israel, ya, kepada Bani Israel. Wahiyalati amarahum bidzikriha, dan itu semua adalah merupakan perintah Allah kepada mereka untuk mengingatnya. Liyashkuruhu, supaya mereka itu bersyukur kepada Allah alaiha, disebabkan nikmat-nikmat tersebut cara bersyukurnya adalah bil iman, yaitu dengan cara beriman bi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka itu beriman kepada Rasul Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dinihi al-Islam, dan agama Islam. Jadi satu-satunya cara mereka itu bersyukur kepada Allah itu adalah dengan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adim. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun. Ingatlah tatkala kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ya. Perhatikan ya. Ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun. Padahal yang diselamatkan itu sudah lewat atau sedang dihadapi. Ya. Sudah lewat ya, seperti itu. Tetapi kamu gitu ya. Tentunya ayat Al-Qur'an ini kan turun kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah itu menghadapi siapa? Yaitu menghadapi kaum Yahudi. Karena yang dimaksud ini adalah nenek moyang mereka itu dulu diselamatkan, ya, seperti supaya itu bersyukur gitu. Dulunya itu
kakek moyang kalian itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika kami selamatkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Selamat dari kebinasaan, seperti selamat dari tenggelam atau selamat dari azab. Jadi keselamatan di sini adalah dari kebinasaan, yaitu seperti selamat dari tenggelam atau selamat dari azab. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka ini, yaitu Fir'aun dan pasukannya itu, bala tentaranya itu menyiksa dulunya itu Bani Israel dengan siksaannya begitu berat. Ya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki. Jadi anak-anak laki-laki itu dibunuhi. Ya, seperti itu. Nanti suatu ketika ada kisah tersendiri ya, yaitu kisah Nabi Musa ya, Nabi Musa. Yang ketika itu Fir'aun memerintahkan untuk semua bayi laki-laki itu dibunuh. Itu dilandasi apa? Rasa takutnya Fir'aun nantinya akan muncul pemuda yang nantinya akan menggulingkan Fir'aun seperti itu. Maka supaya dibunuh semua. Termasuk Nabi Musa itu, ibunya mendengar hal tersebut maka menyelamatkan Nabi Musa seperti itu. Ya. Ini jadi mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Kalau anak perempuannya dibiarkan. Ya. Supaya apa? Agar mereka besar. Supaya anak perempuan itu besar. Nantinya tumbuh besar dan menjadi pelayan. Jadi dibiarkannya nanti juga menjadi pelayan. Dan membunuh bayi laki-laki mereka karena merasa takut ketika mereka dewasa kelak. Itu tadi, sudah sebutkan tadi. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu sehingga tidak bisa dilalui cobaan-cobaan tersebut. Nah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini mulai masuk menyinggung siapa di sini? Ada penguasa yang sangat zalim. Siapa? Fir'aun. Siapakah itu Fir'aun? Fir'aun itu siapa? Jadi Fir'aun itu adalah gelar raja Mesir ketika itu. Jadi siapapun rajanya nanti disebut Fir'aun. Nah, Fir'aun di sini yang kejam ya, yang nanti yang dihadapi Nabi Musa. Wallahualam lainnya kejam atau tidak, tapi yang diabadikan kisahnya adalah yang berhadapan dengan Nabi Musa. Jadi Fir'aun itu adalah gelar bagi raja-raja Mesir pada masa lalu. Ya. Sebutan bagi setiap penguasa Mesir yang kafir. Seperti itu. Termasuk juga bagi penguasa dari suku Amalik dan lainnya. Ini seperti kalau Romawi ada gelarnya apa? Kalau Romawi ada Kaisar, Kaisar Romawi, ya, Kaisar Romawi. Kemudian di Habasyah itu ada Najasyi. Itu kurang lebih itu kalau di Indonesia contohnya apa? Kalau di keraton ya mungkin itu nanti 1, 2, 3 itu kan semuanya gitu semua. Nah, kurang lebih seperti gelar. Ya. Menurut sejarah Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihissalam ialah disebut Meneptan. Ya. Ini tahun 1232 sampai 1224 sebelum Masehi. Makanya tahunnya itu malah mundur, ya kan? Ya kan? 1232 sampai 1224 karena sebelum Masehi. Nah, sebelum Masehi. Kalau 1 Masehi itu diyakini ditandai dengan apa? Ya, kelahirannya Nabi Isa alaihi salam. Masih Isa. Jadi Masehi. Ini berapa ini?
1200-an tahun sebelum lahirnya Nabi Isa. Nah, itu zamannya Nabi Musa ini. Ini anaknya Ramses. Wallahu alam ya. Tetapi ada catatan kaki di buku ini. Fir'aun di sini disebutkan adalah namanya adalah Al-Walid ibn Mus'ab ibn Royan. Wallahu alam ya. Ini wallahu. Tapi ini versi yang lain Meneptan. Ya intinya Fir'aun lah itu ya. Ya seperti itu ya. Kita juga tidak tanya dulu Fir'aun itu namanya siapa gitu. Ya seperti itu. Tapi ini hanya sekedar wawasan saja. Juga simpang siur ya, karena ahli sejarah tentunya ya bisa dibayangkan sebelum Masehi ya. Lawang yang setelah Masehi aja belum tentu valid ya, apalagi sebelum Masehi gitu ya. Nah, ini. Di ayat ini dan setelahnya menyebutkan nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel. Pertama, fa ni'matul ula. Nikmat yang pertama kata penulis in ja'uhum min Fir'aun. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, yaitu Bani Israel min Fir'aun, dari kejahatan Fir'aun. Wa alihi aslinya secara bahasa itu maknanya keluarga, tapi maksudnya apa? Tentaranya atau bala tentaranya, pasukannya. Ya, seperti itu. Jadi Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya bitakhlisihim min hukmihim adz-dzalim. Mereka bisa lepas dari hukum yang dolim dari Fir'aun ini, serta berbagai macam bentuk siksaan, Wa makanu yasbunahu alaihim min alwani yasubbunahu alaihim min alwanil adab. Ya. Jadi mereka bisa lepas dari hukum yang dolim dari Fir'aun serta berbagai macam bentuk sisaan. Di antaranya wa min dzalika, di antaranya adalah dzabhud dzukuri min auladihim. Yaitu apa? Dibunuhnya anak-anak laki-laki mereka. Dzabhi apa dzabhi? Disembelih. Caranya itu disembelih, Masya Allah. Begitu kejamnya ya. Maka sebagaimana manusia yang paling baik itu disebutkan di dalam Al-Quran, maka manusia yang sangat dolim seperti ini juga disebutkan di dalam Al-Quran sebagai ibrah, seperti itu diabadikan kisahnya, yaitu dzabhu ad-dzukur min auladihim wa tarkul banat. Anak-anak laki mereka disembelih, dibunuh dengan cara disembelih, kemudian anak-anak perempuan mereka dibiarkan hidup. Ya, dibiarkan hidup ya. Yaitu supaya tumbuh besar dan nantinya dijadikan pelayan di rumah-rumah mereka sebagai budak. Nah, seperti itu. Ya. Ya. Disebutkan bahwa hari itu terjadinya peristiwa ini adalah pada hari 10 bulan Muharram. 10 bulan Muharram. Jadi peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Disebut dengan hari Asyura. Hari Asyura. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika tiba di kota Madinah. Jadi di awal-awal hijrah ke Madinah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Itu. Jadi perlu diketahui bahwasanya di Madinah itu selain ada penduduk asli yaitu orang-orang Madinah yang waktu itu namanya apa? Sebelum Madinah, Yathrib, ya. Penduduk aslinya itu ada 2 suku besar, yaitu suku Aus dan suku Khosraj, yang terjadi perang saudara berkepanjangan. Ya. Dan di antara faktor yang menyebabkan mereka itu terus ini juga ada campur tangan dari orang-orang Yahudi. Kemudian di sana juga ada orang Yahudi, dan suku yang paling besar ada suku Bani Nadir, Qainuqa, sama satunya lagi. Bani Nadir, Qainuqa, satunya lagi
Astagfirullah, lupa ya. Astagfirullah itu. Jadi ada 3 ya. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa suku orang Yahudi yang besar seperti itu. Nah ini. Mengapa kok orang Yahudi bisa ada di Madinah? Mengapa kira-kira pertanyaannya? Mengapa bisa sampai di Madinah dan menetap di sana? Disebutkan bahwasanya orang-orang Nasoro itu sangat dendam terhadap kaum Yahudi. Karena waktu itu mereka menganggap yang membunuh Nabi Isa ya orang-orang Yahudi. Dan memang betul secara sejarah memang orang Yahudi lah yang membunuh Nabi Isa. Seperti itu. Maka mereka itu memburu siapapun orang Yahudi. Dan di antara orang kaum Yahudi itu mereka itu mengetahui ada sebuah daerah yang penduduknya itu ramah gitu. Penduduknya itu ramah, yaitu di Madinah ini. Maka mereka sampailah ke sana. Cuma ya akhirnya mereka berbuat banyak kerusuhan juga itu. Jadi banyak dibalik permusuhan di kalangan suku Aus dan Khazraj itu juga campur tangan dari mereka. Ya. Jadi ini terjadi di hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Ya, Rasulullah SAW tiba di Madinah dan melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Ya, berpuasa pada hari Asyura. Rasulullah SAW bertanya, hari apa ini? Sehingga kalian berpuasa. Mereka menjawab, ini adalah hari yang baik di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Hadza yaumun adzim, kata mereka. Anjallahu Musa wa qaumahu min Fir'aun. Allah menyelamatkan Nabi Musa bersama kaum muslimin atau orang pengikutnya yang beriman dari kejaran Fir'aun. Lalu Nabi Musa alaihissalam karena selamat berpuasa. Nabi Musa berpuasa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami ini umat Islam lebih berhak dan lebih dekat dengan Nabi Musa daripada kalian. Jadi orang Yahudi itu mengklaim diri mereka itu apa? Pengikutnya Nabi Musa. Maka kata Rasulullah, kami lebih berhak terhadap diri Nabi daripada Nabi Musa. Lalu Rasulullah SAW berpuasa pada hari itu dan memerintahkan untuk kaum muslimin untuk berpuasa pada hari itu. Rasulullah berpuasa dan memerintahkan. Nah, ini disebut puasa apa? Puasa Asyura ya. Dan puasa Asyura Bapak Ibu, ini merupakan puasa yang dilakukan oleh Rasulullah itu pertama kali itu adalah wajib. Ya. Hukum puasa wajib yang pertama kali dalam Islam adalah puasa Asyura. Sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Sebelum diwajibkannya puasa bulan Ramadan. Jadi pertama itu wajib bagi Rasulullah. Setelah itu Rasulullah memerintahkan umatnya dan hukumnya itu setelah diwajibkannya puasa Ramadan menjadi sunnah. Ya. Jadi di tanggal 10 bulan Muharram. 10 bulan Muharram. Rasulullah suatu ketika mengatakan, jikalau tahun depan saya masih hidup, nih saya akan berpuasa juga di tanggal 9-nya untuk menyelisihi perbuatan orang-orang Yahudi. Ya. Rasulullah pernah ditanya tentang keutamaan puasa Asyura ini, beliau menjawab, menghapuskan dosa kecil yang terjadi 1 tahun yang lalu. Ini, ya, seperti itu. Jadi di antara puasa sunnah adalah puasa Asyura. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini memberikan kepada kita pelajaran, yaitu dzikrun ni'ami yahmilu ala syukriha, menyebutkan nikmat-nikmat itu menghantarkan seseorang itu bisa bersyukur atas nikmat tersebut. Wa syukru huwal ghayatu min dzikrin ni'am, min dzikrin nikmah. Dan rasa syukur seorang hamba ini merupakan tujuan utama atau puncak dari tujuan mengapa disebutkannya nikmat-nikmat. Jadi kenikmatan itu disebut dalam rangka supaya manusia itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum
wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan. Ya. Jadi tatkala Fir'aun itu ditenggelamkan, ketika itu Nabi Musa dan pengikutnya itu melihat bagaimana proses tenggelamnya Fir'aun dan pasukannya. Nah, kira-kira mengapa ini? Supaya apa ini kira-kira? Supaya apa ini? Nah, di antara hikmahnya supaya menjadikan mereka itu merasakan lega. Sudah disiksa terusan yang menyiksa binasa, kira-kira puas banget ya. Ya kan? Seperti itu kan. Nah, biar lega dan ini menjadikan kehinaan bagi musuh mereka. Jadi supaya jadi kehinaan bagi Fir'aun dan pasukannya. Karena mereka begitu kejam seperti itu. Ya. Ya, disebutkan di sini wasaniyah ayat yang kedua atau nikmat yang kedua, falakul bahri lahum wa ighraqu aduwihim ba'da najatihim wa hum yandurun. Yang kedua adalah terbelahnya lautan menjadi dua bagian. Ya. Sehingga mereka selamat dan melihat musuh mereka tenggelam di depan mata mereka. Itu, di depan mereka melihat langsung seperti itu, menyaksikannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan lautan itu terbelah menjadi dua bagian. Benar-benar terbelah ya, terbelah menjadi dua bagian. Dan bagian tengahnya berupa daratan kering yang dapat dilalui oleh Musa dan pengikutnya sehingga mereka itu selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Laut yang dimaksud dalam ayat ini adalah laut Qalzum atau laut merah. Wallahu alam ya. Ini di antara pendapat seperti itu, yaitu laut merah, laut Qalzum atau laut merah. Ya. Ini yang kedua ya, ayat yang kedua. Ya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini tidak menjelaskan bagaimana mereka itu ditenggelamkan, ya kan? Di dalam ayat ini kan tidak dijelaskan bagaimana tenggelamnya gitu. Ya, namanya tenggelam, insyaallah kita bisa memahami ya, tenggelam itu ya. Nah, tapi bagaimana tenggelamnya itu tidak dijelaskan secara detail. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain ya. Ini sedikit lebih detail ya. Di antaranya nih surat Asy-Syu'ara ayat 60. Surat Asy-Syu'ara ayat 60. Coba kita lihat. Ya, ayat 60. Disebutkan di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'atba'uhum musyrikin. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asaqal bahr. Fanfalaqa fakana kullu firkin kattardil adim. Wa azlafna thammal akharin." Yang artinya apa? Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit. Jadi ini sempat mereka itu terkejar gitu ya. Sempat terkejar. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, sudah berhadapan, ya. Berkatalah pengikut-pengikut Musa. Coba kalau panjenengan lagi dikejar-kejar seperti itu, sudah yang ngejar-ngejar sudah di depan gitu gimana? Dan panjenengan itu pemimpinnya, kira-kira pengikut panjenengan gimana? Pak kepripun iki Pak gitu kan ya. Kan gitu. Ibaratnya kan Pak RT kepripun iki Pak RT gitu misalnya Pak RT-nya ya. Nah, ini begini juga mereka kepada Nabi Musa. Sesungguhnya kita benar-benar akan tersus lah, pasti kita kena ya. Lah wis lah. Kena ketangkep lah gitu ya. Ya ini. Musa menjawab ini. Perlu dicontoh seorang pemimpin itu harus memiliki keyakinan. Tawakalnya harus tinggi. Bukan malah ya wis kita menyerah aja. Benar-benar ini pemimpin bukan malah
tambah ngedonkan ini yang dipimpin, tapi benar-benar motivasi dan menyemangati. Harus penuh dengan keyakinan. Nabi Musa mengatakan, sekali kita tidak akan tersusul. Subhanallah. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ini. Ya, kelak dia, yaitu Allah, akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Tapi kalau panjenengan ya tenang baik, aku tongkatnya teguh ya. Sampai tongkatnya patah ya enggak ini ya. Seperti ini hanya khusus bagi Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak tahu apakah nanti bagaimana, hanya menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi penuh dengan keyakinan Allah pasti akan menolongnya. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Ya, namanya lautan kan dalam gitu. Maka ini terbelah, ini kering, tentunya tinggi. Ya, wallahualam ya. Apa ada cipratan gitu? Itu ini wallahualam ya, wallahualam. Ini semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Seperti gunung yang besar, dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Disebutkan di sini di antara perkataan Nabi Musa, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku itu bersamaku. Ma'iyah, kebersamaan Allah kepada seorang hamba dalam ayat ini adalah kebersamaan secara khusus. Yaitu yang maknanya pertolongan Allah kepada hambanya. Hamba-hamba yang Allah pilih itu ditolong. Itu kebersamaan Allah, maksudnya Allah menolong. Ada kebersamaan Allah secara umum, maksudnya adalah Allah mengawasi. Dalam ayat ini maknanya bukan mengawasi, tetapi apa? Bukan mengawasi, tetapi apa? Allah menolong. Seperti itu. Ya. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Tatkala suatu kezoliman itu sampai kepada puncaknya, itu sebagai tanda akan berakhirnya kekuasaan tersebut. Itu. Sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun. Ini kan sudah sampai puncak kejahatan mereka. Maka itu pertanda Fir'aun akan segera binasa. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian disebutkan dalam kitab ini, pelajaran yang bisa kita ambil juga dari ayat mulia ini adalah Annallaha yubtili ibadahu lihikamin aliyah fala yajuzu al-i'tirad ala Allah ta'ala fima yabtali bihi ibadahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya, pasti ada hikmah yang tinggi. Maka tidak boleh kita itu protes terhadap ujian yang Allah berikan. Mengapa sih Allah demikian? Mengapa sih Allah? Ya. Bolehnya kalau bertanya seperti itu untuk mengapa sih terjadi ini, supaya itu diarahkan kepada kita. Barangkali ada kesalahan dari kita. Tapi kita tidak boleh memprotes apa yang Allah ujikan kepada diri kita. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, wa id wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhattumul ijla min ba'dihi wa antum dzalimun. Ya. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Nabi Musa, yaitu untuk memberikan Taurat sesudah 40 malam. Jadi Nabi Musa itu dipanggil oleh Allah selama 40 malam. Setelah itu Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu kamu menjadikan anak lembu. Kamu di sini adalah Bani Israel yang ditinggal Nabi Musa. Jadi Nabi Musa pemimpin, kemudian beliau 40 malam meninggalkan mereka. Ternyata terjadi penyimpangan pada diri mereka, yaitu mereka menjadikan anak lembu sesembahan sepeninggalnya. Al-ijl itu adalah patung anak sapi, al-ijl. Ya. Sepeninggalnya Nabi Musa, dan kamu adalah orang-orang yang dolim. Wa thalithah, yang ketiga, afwuhu ta'ala an akbari zilatin zalluha
wa jarimatin iktarafuha wa hiya ittikhaduhum ijlan sina'iyan ilahan wa ibadatuhum lahu fa'fan ta'ala anhum walam yu'akhidhum bil adab li'illatin an yushrikuhu ta'ala bi'ibadatihi wahdah duna siwahu. Yang ketiga, di antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah ampunan yang Allah berikan kepada mereka. Padahal mereka itu melakukan kesalahan. Ya. Karena kesalahan yang telah mereka berbuat dengan menjadikan patung anak sapi sebagai berhala. Yaitu siapa yang menyuruh itu? Di dalam surat Toha itu Samiri. Ya. Jadi menipu kaum tersebut hingga mereka disuruh mengumpulkan perhiasannya mereka, kemudian dijadikan patung anak sapi. Kemudian disuruh untuk menyembahnya. Ya, seperti itu. Ya. Dan mereka menyembahnya. Kemudian pada ayat ketiga disebutkan mengenai janji Allah kepada Nabi Musa setelah Bani Israel selamat selama 40 hari. Yaitu bulan Dzulqa'dah dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Sebentar. Ada yang terlewat deh. Nah, ya. Jadi perbuatan dosanya mereka perbuat, yaitu menjadikan patung anak sapi dibuat sebagai sembahan, kemudian mereka menyembahnya. Dan mereka itu tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perbuatan syirik adalah apa? Perbuatan dosa yang paling besar, ya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Dan ini terjadi 40 hari ini, ya. Jadi pada ayat ketiga ini disebutkan Nabi Musa itu meninggalkan Bani Israel selama 40 hari, yaitu pada bulan Dzulqa'dah. Berarti kan kurang lebih 30 hari, ditambah 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya, seperti itu. Yaitu untuk memberikan Taurat agar dapat digunakan sebagai landasan hukum oleh Bani Israel. Maka ketika Musa pergi, terjadilah kejadian di mana Samiri mengumpulkan seluruh perhiasan wanita Bani Israel dan membuat patung anak sapi, kemudian mengajak mereka untuk menyembahnya. Maka mereka menyembah patung anak sapi itu. Hal ini mengakibatkan turunnya azab, harusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka agar mereka itu bersyukur sebenarnya. Nah, ini. Ya. Bapak Ibu, mengapa di ayat yang mulia ini disebutkan lailatan, malam, tidak siang gitu. Tidak siang dan malam. Mengapa kira-kira? Ya. Tentunya kan 40 malam ya juga ada siangnya nggih. Ya. Ini diantaranya adalah apa? Ada isyarat bahwasanya waktu malam adalah waktu yang paling lezat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini diantara faidahnya ya. Kemudian dari ayat yang mulia ini bisa kita ambil pelajaran. Asyirku dzulmun li'annahu wad'ul ibadah fi ghairi maudi'iha. Kesyirikan merupakan kedzaliman yang paling besar karena meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, "Tsumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun." Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Syukur adalah menampakkan kenikmatan dengan mengakuinya dan memuji Allah Ta'ala atas pemberiannya. Kemudian mempergunakannya dalam hal yang Allah ridhoi. Ya. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan itu dan tidak menghukumnya dengan azab agar mereka bersyukur dengan beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang terakhir pada pembahasan kita kali ini disebutkan wa id ataina musal kitaba wal furqana la'alakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab yaitu Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah agar kamu mendapat petunjuk. Ya. Nikmat Allah yang keempat, tadi kan sebutkan ada 4 nikmat ya. Ya.
Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan nabi yang diutus kepada Bani Israel, yaitu Nabi Musa alaihi salam, dengan menurunkan Taurat, di mana Taurat itu berisi petunjuk, berisi cahaya dan mukjizat yang melawan kebatilan Fir'aun dan membenarkan dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Nikmat-nikmat yang sudah disebutkan sebelumnya adalah kandungan ayat yang kelima. Jadi nikmat-nikmat yang disebutkan sebenarnya adalah kandungan dari ayat yang kelima ini. Allah memberikan kepada Nabi Musa berupa kitab Taurat. Ya. Mengetahui berbagai nikmat itu maka dapat memahami secara global kecuali pada ayat pertama yang berbunyi, dan pada demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Ya. Seperti itu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Ini merupakan berita bahwa azab yang diperoleh Bani Israel dari Fir'aun merupakan ujian dan cobaan dari Allah Ta'ala kepada mereka. Meskipun sejatinya ujian itu bisa berupa kebaikan juga berupa keburukan. Ya. Kemudian terakhir ada pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang terakhir ini, yaitu hikmah dari diutusnya Rasul serta hikmah diturunkannya kitab adalah sebagai petunjuk bagi manusia untuk mengenal Tuhannya dan tata cara mendekatkan diri kepadanya untuk beribadah dan menyempurnakan serta membuat bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi ini hikmah diutusnya Rasul dan hikmah diturunkannya kitab suci. Ya. Alhamdulillah telah kita sampaikan tafsir singkat dari surat Al-Baqarah ayat 49 hingga ayat 53. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bisa kita sebagai sarana untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Semoga menambahkan keimanan pada diri kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan ataupun kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.